Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi dengan saya, pastinya dengan Tundo Mujahid. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh presentasi tesis saya, lanjutan dari kemarin dari seminar proposal tesis. Sekarang munakosa atau penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Fuzzy Inference System Metode Tsukamoto dalam memprediksi jumlah produksi minyak kelapa sawit menggunakan Base Roll Decision Tree. Ini untuk mencapai gelar Magister Informatika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Pembukaannya masih sama, jadi saya tunjukkan saja, kalian bisa baca sendiri atau kalian bisa lihat di seminar proposal tesis saya untuk mempercepat waktu ya. Ini latar belakang dan ini adalah proses terjadinya sebuah produk minyak kelapa sawit di PT Tapiana Nadenggan. Nah, model penelitian yang diusulkan berdasarkan latar belakang masih sama ya, seperti yang ada di seminar proposal tesis, di mana ada data masukan, ada data keluaran, terus metode yang digunakan, terus aturan trik yang digunakan menggunakan 3 decision tree. Rumusan masalahnya juga masih sama, batasan masalah juga sama, tujuan penelitian pun sama, manfaat penelitian juga sama. Nah, ini yang mulai berbeda. Ayo kita bicara mulai dari sini. Nah, metode penelitian yang saya lakukan di sini melakukan literatur. Setelah sudah melakukan literatur, yaitu melakukan pengumpulan data. Nah, setelah sudah melakukan pengumpulan data, pembuatan pohon keputusan. Setelah itu dieksekusi dengan menggunakan Fuzzy Inference System atau FIS Tsukamoto. Setelah itu dianalisis hasilnya. Oke, nah berikut adalah tahap pembuatan pohon keputusan dari penelitian yang saya buat. Mana ada dataset. Dataset itu data yang diperoleh dari PT Tapiana Nadenggan. Setelah itu dilakukan pembersihan data. Pembersihan data maksudnya data yang fix yang digunakan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Data yang digunakan, yang fix yang digunakan yaitu ada banyaknya buah kelapa sawit, permintaan, persediaan, dan jumlah produksi. Setelah itu ditransformasi data. Nah, data yang saya dapat dari PT Tapiana Nadenggan itu kan berupa nilai numerik ya. Nah, karena ini fuzzy berarti kita rubah ke dalam himpunan fuzzy. Nah, cara merubah ke dalam himpunan fuzzy ada dua cara. Yang pertama merubah kriteria outputnya saja atau merubah keseluruhan. Nah, langkah untuk pertama yang merubah nilai kriteria output saja menjadi himpunan fuzzy. Oke. Setelah sudah dirubah ke dalam himpunan fuzzy untuk outputnya, setelah itu dilakukan testing dengan menggunakan tools WK berdasarkan tree yang digunakan, yaitu random tree coba 8 setelah wrap tree. Oke, himpunan fuzzy yang digunakan di sini saya menggunakan 3 himpunan fuzzy, yaitu banyak, sedikit, dan sedang. Setelah itu terbentuk roll. Setelah sudah terbentuk roll, dianalisis. Dianalisis buat apa? Ya, untuk mengetahui roll tersebut layak digunakan atau tidak. Apakah terjadi redundancy data dari roll yang terbentuk? Jika hal itu terjadi, maka roll tersebut belum layak digunakan. Maka ketika belum layak, rubah keseluruhan kriteria menjadi himpunan fuzzy. Setelah itu ditesting kembali. Setelah sudah dirubah menjadi himpunan fuzzy, ini pasti
kemungkinan tidak layaknya itu sangat sedikit karena sudah menjadi himpunan fuzzy semua. Nah, di sini membentuk sebuah aturan dengan akurasi untuk ketiga rule ini di atas 90%. Jadi layak untuk digunakan kan? Nah, setelah sudah membuat pohon keputusannya atau aturan yang digunakan dari masing-masing decision tree, yaitu lari ke proses metode Fuzzy Tsukamoto itu sendiri. Nah, Fuzzy Tsukamoto di sini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, input variable. Setelah sudah melakukan input variable, melakukan proses Fuzzy Tsukamoto. Dalam proses Fuzzy Tsukamoto ini terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu salah satunya ada Fuzzification, aturan if then, ini pohon keputusan tree tadi masuk dalam sini. Setelah itu Diffusification, jadilah suatu metode yang namanya FIS atau Fuzzy Inference System Tsukamoto. Setelah itu keluarlah hasil prediksi. Selesai deh. Paham ya? Paham. Nah, Fuzzification sendiri itu apa? Nah, Fuzzification merupakan tahap pemetaan nilai masukan berupa nilai tegas atau crisp data yang diubah ke dalam bentuk nilai masukan fuzzy yang berupa derajat keanggotaan atau tingkat kebenaran. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses Fuzzification adalah menentukan himpunan fuzzy dari setiap kriteria domain yang ada dan representasi kurva dari setiap kriteria atau fungsi keanggotaan dari masing-masing kriteria. Nah, berikut aturan yang digunakan dalam penelitian yang saya buat, dimana di sini kan ada parameter input, kriteria kelapa sawit, permintaan persediaan masuk ke dalam parameter input. Ada parameter output, kriteria yang masuk dalam parameter output itu adalah produksi. Oke. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa dalam Fuzzification kita butuh mengatur himpunan fuzzy atau membuat himpunan fuzzy-nya itu apa saja, domainnya itu bagaimana, serta representasi kurva yang digunakan atau fungsi keanggotaannya. Nah, himpunan fuzzy yang saya gunakan untuk setiap kriteria itu ada 3, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Domainnya ini, representasi kurva yang digunakan juga sama, 3 representasi kurva atau fungsi keanggotaan linear turun, segitiga, serta naik. Oke. Nah, berikut penggambaran dari masing-masing fungsi keanggotaan atau representasi kurva itu sendiri. Itu ada linear naik, ini adalah persamaannya atau rumusnya. Ini linear turun, ini persamaannya, ini segitiga, dan ini persamaannya. Saya akan memberikan contoh membaca persamaan ini satu saja ya untuk mempercepat waktu. Yang ini dimana X itu adalah data yang kita cari. Ketika data yang kita cari itu nilainya kurang dari sama dengan A adalah batas minimal, maka hasil 0. Oke. Ketika data yang dicari di antara batas minimal dan batas maksimal itu menggunakan persamaan ini. Ketika data yang dicari lebih besar dari batas maksimal, maka nilainya 1. Oke, begitu juga dengan yang lain, pembacaannya seperti itu. Ya. Nah, berikut if then atau aturan implikasi dengan menggunakan min. Ini ada if then. Setelah itu diminkan mana sih nilai minimal di antara fungsi keanggotaan A serta B. Setelah itu dilakukan diffusification, ini rumusnya. Nah, ini penjabaran gambarnya seperti ini. Di sini ada variabel 1, variabel 2. Oke. Variabel 1 punya nilai di sini, variabel 2 punya nilai di sini. Nah, dari kedua ini mana sih nilai yang minimal? Nah, ini kan berarti minimal ya, yang lebih dekat dari 0. Nah,
Setelah itu masuk ke then, sehingga keluarlah alfa, predikat, dan z dalam metode Tsukamoto. Begitu juga untuk variabel 1 dan variabel 2 untuk aturan kedua, sehingga rumus akhirnya ini rata-rata terbobot atau diffusification untuk metode Tsukamoto. Sama saja ini sebenarnya, seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, analisis hasil menggunakan metode error average forecasting error rate atau sering disingkat dengan AFER. Digunakan untuk mengetahui besarnya kesalahan yang terjadi pada data hasil prediksi terhadap data sesungguhnya. Nah, ini rumus dari AFER. A itu adalah data real atau data sesungguhnya. F itu adalah prediksi produksinya. Oke, N banyaknya data. Nah, kebutuhan penelitian dari penelitian saya ada hardware, tipe prosesornya sekian, RAM-nya sekian, hard disk-nya sekian, tipografisnya sekian, ada jenis software yang digunakan, ada sistem operasi, software pembuatan sistem, dan database yang digunakan. Oke ya. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Melakukan analisis pembentukan pohon keputusan dari berdasarkan dataset. Ini datasetnya. Ada kelapa sawit dalam 1 kilogram, permintaan dalam 1 liter, persediaan dan produksi. Oke. Setelah itu dilakukan pembersihan data. Di sini hilang data-data yang tidak diperlukan, bulan dan tahun hilang. Nah, sehingga yang ada cuma kelapa sawit, permintaan, persediaan dan produksi. Setelah itu merubah kriteria output menjadi himpunan fuzzy ini. Yang tadinya nilainya numerik seperti 1000 ini sekarang jadi himpunan fuzzy, sedikit, banyak, sedang. Ini. Oke? Setelah itu ditesting dengan menggunakan tools WK. Jadilah pohon keputusan ini. Ya. Ini pohon keputusan ini kemudian kita analisis hasilnya. Oke. Nah, analisis hasil sehingga mendapatkan batasan nilai kriteria seperti ini. Untuk permintaan sedikit itu nilai batasannya kurang dari 4.400.000, itu sedikit. Sedang di antara 4.400.000 sampai 8.460.000. Nah, lebih berarti atau banyak itu dia berkisar lebih dari 8.460.000. Untuk kelapa sawit, untuk persediaannya ini. Oke. Nah, setelah itu roll testing untuk C48. Ini terjadi rollnya untuk C48 ketika menggunakan tools WK. Di sini ada if permintaan sedang, n kelapa sawit sedikit, n permintaan sedikit, dan produksi sedang. Oke. Yang kedua ada if permintaan sedang, n kelapa sawit sedikit, dan produksi sedikit. Nah, dari ketujuh role ini kita analisis apakah terjadi redundansi data. Ada ternyata. Dalam satu role aturan masuk kondisi kriterianya masuk 2 kali, permintaan sedang serta permintaan sedikit, persediaan sedang dan persediaan sedikit, maka ini dianggap kurang layak. Oke, maka saya perlu membuat aturan baru kembali sehingga semua perubahan semua kriteria menjadi himpunan fuzzy. Nah, ini tadinya yang bernilai numerik semua sekarang sudah berubah menjadi himpunan fuzzy. Oke.
Nah, setelah itu testing kembali dengan menggunakan G48 karena sudah dirubah semua kriterianya menjadi himpunan fuzzy, maka ya sudah layak untuk digunakan. Bukti layak digunakan ini. Untuk G48 akurasi yang dihasilkan 95,2381% dengan error 4,76. Oke. Nah, ini pohon keputusan yang dihasilkan dengan menggunakan G48 sehingga ketemulah 7 aturan role ini. Di sini tidak ada redundansi data. Semua untuk setiap aturan, setiap kriteria hanya muncul satu kali. Permintaan kelapa sawit produksi tidak ada 2 kali yang muncul. Maka ini layak untuk digunakan seperti itu. Begitu juga untuk aturan rep tree. Di sini akurasinya 90%. Ini adalah pohon keputusan dihasilkan dan ini role yang ada 5 role, tidak ada redundansi data juga di sini. Begitu juga untuk sebelum kita membahas random tree, ternyata G48 serta rep tree ini perbedaannya di mana begitu ya. Nah, ini kan G48, ini kan rep tree. Nah, kita lihat gambarnya teman-teman. Kita lihat gambarnya dengan seksama. Di sini permintaan sedikit, banyak, sedang, sedikit. Nah, ternyata rep tree ini adalah konsep dari G48 yang mengalami pemangkasan kembali dari bawah. Nah, pemangkasan yang pertama yang hilang itu pada persediaan di sini. Ini sudah sama sedikit, sedang ya. Nah, di sini dia mengalami pemangkasan kembali pada proses rep tree. Maka ini hilang, ini saya coret. Oke. Ini juga hilang, yang ini hilang, sehingga ini naik ke atas. Jadi sedang. Ini dia. Oke. Seperti itu. Itu proses dari rep tree yang merupakan konsep dari G48 yang kemudian mengalami pemangkasan kembali dari bawah kemudian naik ke atas seperti itu. Paham ya? Paham. Oke. Dan berikut aturan dari random tree yang dihasilkan, di mana klasifikasinya di sini memperoleh akurasi 95%. Ini pohon keputusan dan ini role yang dihasilkan, ada 11 aturan dan tidak ada redundansi data di sini. Paham ya? Paham. Nah, ternyata ketika kita saksama kembali, ternyata random tree pula adalah konsep dari G48 yang hanya karena ini random, kemungkinan yang masih bisa membuat cabang dari masing-masing pohon ini itu bagian mana saja. Ternyata di bagian sini dia menghasilkan sebuah cabang kembali ketika di random, yaitu keluar persediaan terus dengan 3 anaknya ya. Terus di sini untuk random dia juga keluar kembali cabang, yaitu berupa persediaan juga keluar 3 kondisi. Oke. Sudah, selain itu sama. Nah, begitu random tree setelah G48, ternyata semua rep tree ataupun random tree itu awal muasalnya itu dari konsep kerjanya dari G48. Cuman perbedaannya untuk random tree itu jumlahnya tambah banyak. Mana sih kemungkinan yang masih bisa bercabang pohon keputusan itunya? Kalau sementara rep tree itu malah dipangkas. Kalau random tree ditambahkan, kalau rep tree itu dipangkas. Seperti itu ya. Oke.
Nah, berikut contoh perhitungan kasusnya. Perusahaan Tapian Nadengan adalah suatu perusahaan yang salah satu produksinya memproduksi minyak kelapa sawit. Oke, dari dataset dari bulan Januari tahun 2014 sampai bulan Maret tahun 2019 diketahui banyaknya kelapa sawit maksimum adalah 43.500.000 kg dan banyaknya kelapa sawit minimum adalah 16.572.300 kg. Permintaan maksimumnya sekian, permintaan minimumnya sekian, bla 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 bla. Di mana diketahui banyaknya kelapa sawit saat ini pada bulan April 2019 sebesar 25.184.500 kg. Permintaan saat ini ada 14 juta sekian, persediaan ada 2 juta sekian. Berapa jumlah produksi yang harus diproduksi perusahaan Tapian Nadengan pada bulan Maret 2019? Nah, seperti ini contoh perhitungannya. Ayo kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, masuk ke dalam penyelesaian. Untuk step kriteria kita buat himpunan fazi atau fasifikasinya. Ini gambar kurva dari kelapa sawit atau fungsi keanggotaannya terdiri dari sedikit, sedang, dan banyak. Oke, ini domainnya, sehingga menghasilkan kondisi yang seperti ini. Kondisi A itu adalah data yang kita cari ketika data yang dicari lebih besar dari nilai minimal. Ini 30 juta sekian, ini ada nilai. Oke, adalah nilai maksimal untuk keadaan sedikit. Lihat kurva yang sedikit ini, berarti domainnya ini sama ini nilai minimal, ini nilai maksimalnya. Nah, ketika untuk kondisi sedikit untuk parameter kelapa sawit, ketika A lebih besar dari batas maksimal maka nilainya 0. Ketika A di antara batas minimal dan maksimal menggunakan persamaan ini. Begitu juga seterusnya, seperti ini rumusnya berdasarkan gambar ini. Ya, paham? Paham. Nah, kemudian kita mencari kelapa sawit pada nilai berapa. Di sini kan kelapa sawitnya diketahui adalah 25.184.500 kg. Ya sudah, masukkan 25.000 ini ke dalam masing-masing kurva keanggotaan yang terdiri dari sedikit, sedang, dan banyak. Sehingga ini himpunan fazi sehingga ini derajat keanggotaan yang dihasilkan dari masing-masing himpunan fazi, sedikit, sedang, dan banyak. Oke. Begitu juga untuk permintaan. Permintaannya sekian, masukin ke sini sehingga derajat keanggotaannya diperoleh ini. Begitu juga dengan persediaan, sama ya. Oke, bisa dilihat ya. Begitu. Ini untuk produksinya, karena produksi ini output, jadi kita hanya belum bisa mencari nilai derajat keanggotaannya karena kan kita belum tahu jumlah produksinya berapa. Cuman di sini hanya bisa memberikan gambaran suatu kurvanya serta persamaannya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi fungsi implikasi dengan menggunakan fungsi min. Nah, ini untuk J48. J48 tadi kan ada 8 aturan atau 7 aturan yang dibentuk. Nah, ini aturan pertama. Jika permintaannya sedikit, N kelapa sawitnya banyak, dan jumlah produksi sedikit. Nah, dalam aturan kita akan mengenal alfa predikat dengan nilai Z. Nah, alfa predikat 1 untuk rule 1 dengan menggunakan fungsi min. Nah, permintaan sedikit tadi nilainya kan 0. Kelapa sawit sebanyak tadi kan nilainya 0 ya. Ini permintaan sedikit untuk nilai yang dicari. Nilai yang dicari adalah ini.
kelapa sawit banyak, nilai yang dicari adalah ini. Derajat keanggotaan dari masing-masing ini nilainya sama-sama 0. Minimal dari 0 ya 0. Oke, setelah itu dalam R1 itu adalah aturan pertama, maka di sini den produksinya sedikit. Maka menggunakan fungsi keanggotaan produksi sedikit seperti berikut. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan yang persamaan untuk sedikit. Sama dengan 0. 0 ini ada alfa 1, turunkan ke sini. Oke. Setelah itu perkalian silang sehingga memperoleh Z pertama nilainya yaitu 12.900.000. Paham? Begitu juga untuk aturan kedua, terus dicari nilai alfa predikatnya serta Z-nya. Begitu juga dengan R4, 5 seterusnya sampai R yang terakhir yaitu R7. Nah, setelah sudah mencari semua aturannya, masuk ke diversification. Nah, diversification yang dia peroleh di sini menggunakan rata-rata terpusat atau terbobot. Rumusnya kan ini. Nah, ini jumlah total dari alfa kali predikat itu nilainya sekian dibagi jumlah alfa. Nah, nilainya sekian. Ini dibagi ini hasilnya ini, maka jumlah produksi yang harus diproduksi itu kurang lebihnya adalah 11.360.182 untuk prediksi dengan menggunakan J48. Nah, ini perbedaan hasil prediksinya. Untuk J48 itu sekian, rep tree ini sekian, produksi random tree itu sekian. Nah, dari analisis hasil perbandingan, ini J48 ini adalah bulan yang kita prediksikan pada bulan ini. Produksi real A, ini produksi realnya ternyata sekian, dan ini prediksinya, perbedaannya. Oke. Ini menggunakan rumus AVER sehingga dalam rata-rata, nah dalam persen itu nilai errornya 24,96%. Ini untuk mencari nilai error. Ini 23,17%. Sementara random tree 36,51%. Sehingga nilai error yang paling sedikit adalah rep tree dengan J48. Sangat sedikit ya perbedaan perbandingannya. Tapi berdasarkan hasil ini, maka rep tree yang tepat untuk digunakan dalam memprediksi jumlah produksi minyak kelapa sawit yang ada di PT Tapiana Nadenggan. Oke. Nah, oke, mungkin begitu presentasi dari penelitian tesis saya yang berjudul prediksi produksi minyak kelapa sawit. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi sebuah contoh buat kalian. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Sebelum itu bisa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.